Yang pertama, tentu kita paham bahwa tidak ada anggaran tanpa ada program, dan program itu dijabarkan di dalam suatu kegiatan. Dari program dan kegiatan itu tentulah kita menghasilkan kebutuhan anggaran. Yang hari ini KPK membutuhkan anggaran untuk tahun 2024 sebesar 1.345.417.981.000. Dan program-program yang dicanangkan oleh KPK, satu adalah program dukungan manajemen dan program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kita bagi dua program, satu adalah program prioritas, dua adalah program unggulan. Nah, terkait dengan program unggulan tentu kita menyikapi apa yang akan terjadi ke depan. Melihat tahun 2004 itu adalah tahun yang memang menentukan masa depan bangsa, maka KPK membentuk program unggulan antara lain satu, pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Yang kedua adalah penanaman nilai-nilai integritas kepada calon legislatif, para pimpinan kepala daerah, termasuk juga pengurus partai. Yang berikutnya, kita juga tidak akan berhenti untuk mengedepankan yang kita kenal program mewujudkan jutaan penyuluh anti korupsi di Indonesia, PAKSI. Begitu juga dengan kita membangun ahli pembangun integritas. Yang selanjutnya, kita juga mengenalkan desa anti korupsi. Desa anti korupsi tadi sudah kami sampaikan di tahun 2024 nanti akan lebih banyak. Tentu kita akan menjangkau, karena ini penting. Tadi disampaikan oleh Pak Mukrianto bahwa kenapa program desa anti korupsi menjadi penting. Filosofi yang tadi sudah kami sampaikan, apa amanat daripada Pak Wakil Presiden pertama kita, Pak Bung Hatta. Tetapi fakta empiris, Pak, kita disemangati oleh banyaknya kepala desa yang bermasalah. Setidaknya catatan kami tahun lalu 688 desa yang bermasalah hukum, baik dengan kepolisian maupun dengan kejaksaan. Dan ada 682 kepala desa yang terjerat dengan kasus korupsi, khususnya anggaran dana desa. Itulah juga menyemangati kita untuk membangun desa anti korupsi, karena semangat kita mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Begitu juga ada dengan program Jelajah Negeri Bangun Budaya Anti Korupsi. Simbolnya memang adalah pemberangkatan bis anti korupsi KPK, tetapi itu bukan hanya simbol, tetapi keberangkatan bis anti korupsi itu membawa ruh dan jiwa anti korupsi, serta menyebarkan nilai-nilai anti korupsi, serta budaya berintegritas di dalam mewujudkan bangsa yang bebas dari korupsi. Selanjutnya kami juga ingin sampaikan, kita paham bahwa tahun 2004 adalah tahun politik, padahal kita sangat-sangat meyakini apa yang kita tahu dengan doktrin Pux Populi Pux Dei. Suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau saja pesan ini kita maknai bahwa meyakini bahwa suara rakyat adalah Tuhan, maka tentulah suara itu tidak kita perjualbelikan. Tapi tadi ada tanggapan dari rekan, tadi ada yang menanya Goda, dulu suara itu tidak begitu tinggi harganya. Tapi hari ini, Pak, dengan begitu banyak kontestasi, itu pastilah juga akan menjadi rebutan. Karena sesungguhnya mata pilih tidak begitu meningkat secara signifikan. Laju perkembangan partai politik dan caleg itu lebih cepat daripada perkembangan signifikan daripada mata pemilih. Itulah yang menjadi kekhawatiran kita, Pak. Di tahun-tahun depan akan menjadi rawan terjadi korupsi. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, tentulah upaya-upaya pencegahan korupsi tadi yang disampaikan oleh Pak Johan Budi Kusuma, bahwa apa yang kita lakukan baik pendidikan, pencegahan dan penindakan itu kita laksanakan secara sistematis, holistik dan terus berkelanjutan. Tentu kita akan dibekali dengan semangat seluruh anak Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan budaya anti korupsi.